Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rajab dari jurusan Perbankan Syariah, NIM 124111837. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi yang tepat untuk milenial. Mungkin dari kita semua sudah tahulah investasi itu apa, yang seperti menabung tapi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih ke depannya. Nah, investasi yang tepat untuk milenial itu apa? Apakah dari instrumen-instrumen seperti saham, reksadana, atau bahkan kripto yang lagi tren akhir-akhir ini. Setelah melakukan riset kecil-kecilan lah maksudnya, saya rasa investasi yang tepat untuk milenial itu investasi leher ke atas. Apa itu investasi leher ke atas? Investasi leher ke atas itu seperti menambah wawasan, memperbaiki diri, maksudnya glow up lah kalau kata kerennya sekarang, glow up. Itu juga termasuk investasi leher ke atas. Lalu yang kedua ada investasi sosial. Investasi sosial itu seperti kita mencari relasi baru, berteman dengan banyak orang, dan mencari yang penting mencari teman sebanyak-banyaknya. Bisa lewat sosial media, bisa lewat dunia organisasi dan lain sebagainya. Yang penting kita bisa menambah relasi baru, itu juga termasuk investasi. Lalu ada juga investasi kesehatan. Mumpung masih muda, usia milenial, usia 20-an, kita harus tetap menjaga kesehatan. Kesehatan ini bukan hanya sekedar kesehatan fisik, juga termasuk kesehatan mental juga. Seperti kita bagaimana agar terus berpikir secara positif melalui kegiatan-kegiatan yang membuat mood kita senang. Itu juga termasuk investasi menurut saya. Lalu selanjutnya bahas instrumen-instrumen investasi seperti saham, reksadana, kripto dan lain sebagainya. Apakah itu tidak penting bagi milenial? Kalau menurut saya penting tidak penting itu relatif. Tetapi fokusnya untuk usia milenial, usia 20-an, investasi di instrumen-instrumen tersebut sangat berisiko karena income kita, pendapatan kita itu belum stabil untuk bisa mengalokasikan dana di instrumen-instrumen tersebut, karena perkembangannya setiap periode, setiap waktu itu fluktuatif. Meskipun ada beberapa instrumen yang resikonya tergolong rendah seperti reksadana di pasar uang, obligasi itu termasuk instrumen yang resikonya rendah. Tetapi daripada kita berfokus pada instrumen apa yang akan kita pilih untuk investasi, lebih baik di usia sekarang, di usia 20-an, kita berinvestasi pada leher ke atas itu tadi, fokus untuk mengembangkan diri, fokus untuk mengupgrade diri kita sehingga income kita bisa lebih banyak. Jadi kita bisa memperbesar income kita seperti itu. Jadi bukan hanya mengandalkan orang tua saja, karena lambat laun orang tua kita akan tua. Jadi tidak mungkin kita akan terus disokong dana oleh orang tua. Jadi fokusnya yakni pada upgrade diri, improvisasi skill yang kita punya, atau kita bisa survive untuk mencari skill-skill baru yang berpeluang menambah income kita, yang berpeluang membuat kita jadi dapat income yang lebih lah, tidak usah terpaku pada nominal, karena kata cukup dalam nominal, dalam nilai uang itu setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang mendapat 10 juta dia merasa kurang, ada orang yang mendapat 100.000 pun dia sudah merasa cukup. Jadi kalau kita terpaku pada investasi pada nilai nominal mata uang, itu terlalu sederhana menurut saya. Contohnya pada upgrading skill yang kita punya itu luas, tidak hanya terpaku pada profesi-profesi tertentu seperti desain atau hal yang bahkan sekedar kita main game pun itu bisa jadi uang. Bagaimana kita mencari peluang itu yang penting.
apapun sekarang bisa dijadikan uang, apalagi di era digital sekarang semuanya bisa dijadikan uang, bisa dijadikan sumber income kita. Seperti jika kita hobi game, kita mungkin bisa open jasa joki dan lain sebagainya. Atau jika kita kuliah ngabis, kita juga bisa buka jasa joki tugas dan lain sebagainya. Atau kita mungkin punya minat di fotografi, kita bisa buka jasa fotografi dan lain sebagainya. Intinya sebagai milenial, investasi yang tepat itu investasi leher ke atas, karena sebelum kita alokasikan dana untuk instrumen-instrumen investasi seperti saham, reksadana, obligasi, emas, kripto dan lain sebagainya, income itu yang terpenting. Investasi instrumen-instrumen itu akan berdampak besar jika income kita stabil. Jika kita misal trennya sekarang ini investasi kripto mata uang digital itu fluktuasinya sangat tinggi nilainya. Jika kita spend uang banyak, kemungkinan return kita juga banyak, tetapi risikonya juga tinggi. Jadi jangan alokasikan uang yang misalnya kita punya uang 10 juta, kita alokasikan semua ke kripto. Itu jika terjadi kerugian, maka kita akan rugi banyak. Misal, atau bahkan ada beberapa kasus, teman-teman, saya pernah tahu itu ada orang utang buat investasi kripto. Dia itu seperti menukar hal yang jelas untuk ketidakjelasan. Dia menggali lubang untuk investasi di barang yang kurang jelas, apalagi tanpa ada analisis dan hanya ikut-ikutan FOMO. Kalau bahasa investasinya FOMO atau fear of missing out, itu takut akan ketinggalan. Itu menurut saya juga sesuatu yang keliru. Jadi lebih baik kita belajar dulu, nambah income, nambah relasi, dan mempelajari instrumen-instrumen investasi yang ingin kita alokasikan dana kita ke sana. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin kita paham bahwa investasi itu bukan hanya instrumen-instrumen keuangan, tetapi banyak sekali hal yang bisa dijadikan investasi, terutama untuk usia milenial. Nah, zaman sekarang ini investasi sangat mudah, kawan-kawan. Bahkan dari YouTube pun kita bisa investasi. Kita bisa belajar hal-hal baru dari YouTube, aplikasi-aplikasi itu juga menyediakan sarana untuk kita berinvestasi. Jika kita sudah dapat income yang cukup untuk hidup kita sendiri, kita baru bisa mengalokasikan dana itu untuk investasi. Misal income per bulannya sudah mencapai 2 digit, dia mau investasi, ya monggo silahkan. Saya tidak menyalahkan orang yang income-nya sudah besar lalu berinvestasi. Tapi lebih baiknya yang income-nya masih sedikit, apalagi yang masih menggunakan uang dari orang tua, lebih baik ditahan dulu. Uangnya lebih baik dialokasikan untuk mengupgrade diri, mengupgrade skill, menambah pengetahuan, menambah relasi, agar bisa memilih instrumen yang tepat dan mendapatkan hasil dari apa yang diinvestasikan di awal, dan meminimalisir kerugian tentunya. Video kali ini, di video selanjutnya mungkin saya akan membahas aplikasi-aplikasi investasi apa yang cocok untuk milenial. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan sarana investasi yang cocok bagi milenial seperti kita. Misal kita mau investasi di kripto, atau kita mungkin mau investasi di reksadana, atau kita mungkin mau mencoba di dunia saham di pasar modal. Kita juga insya Allah saya akan menyiapkan videonya di next video. Jadi sekian video dari saya, rambutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.